Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doa ini merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon akan segala hajat kita maupun hajat dunia dan juga hajat akhirat. Dan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, Allah memberikan waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mustajabah. Artinya doa yang disampaikan di waktu tersebut nilainya melebihi waktu-waktu yang lain. Di antaranya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu doa asma, doa yang bagaimana yang diijabahi oleh Allah SWT. Rasulullah menjawab, yaitu fi kulli duburi sholatil maktubat, di setiap selesai sholat fardu, fi jawfil lail, dan di pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwa setiap selesai sholat wajib atau sholat fardu dan di tengah malam merupakan waktu yang istimewa, waktu yang punya nilai lebih dibanding waktu-waktu yang lain, yaitu disebut waktu mustajabah untuk berdoa. Di samping itu banyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang waktu mustajabah untuk berdoa. Di antaranya juga waktu mustajabah yaitu di hari Jumat. Juga termasuk waktu mustajabah ketika kita berada di bulan suci atau bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan seperti saat ini. Sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk bermunajat, untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu masih banyak lagi, termasuk di dalam bulan suci Ramadan, waktu di mana menjelang berbuka dan ketika sahur itu juga termasuk waktu mustajabah. Ketika kita melaksanakan puasa itu juga termasuk waktu yang mustajabah. Termasuk ketika kita melaksanakan sholat, wabil khusus ketika kita dalam kondisi sujud kepada Allah SWT, ini juga merupakan waktu yang mustajabah. Rasulullah bersabda bahwa keberadaan seorang hamba yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, adalah ketika kita bersujud kepada Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita fa'aksilu doa, maka perbanyaklah doa di dalam waktu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak waktu-waktu di luar juga Ramadan, ada waktu di hari Arafah misalnya, itu juga termasuk waktu yang mustajabah. Di samping waktu-waktu yang mustajabah, juga ada tempat-tempat yang mustajabah yang tidak boleh kita abaikan. Tentunya tempat-tempat yang mustajabah adalah tempat-tempat kebaikan seperti di tanah suci, di Mekah dan Madinah, di masjid, di mana masjid adalah tempat hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tempat yang mustajabah. Di samping tempat yang mustajabah juga ada kondisi yang mustajabah. Ini juga tidak boleh kita abaikan. Misalnya ketika kita bepergian dalam kondisi musafir, ini termasuk waktu yang mustajabah.
Ya, ketika kita bepergian ke satu tempat dengan catatan bepergian kita tidak bertujuan untuk maksiat, tapi bertujuan untuk kebaikan, maka kondisi saat kita bepergian tersebut merupakan kondisi yang mustajabah, yang sangat sayang sekali kita lewatkan dalam waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kondisi yang mustajabah ketika kita dizolimi. Banyak di antara kita yang ketika dizolimi mendoakan orang yang mendolimi dengan doa-doa yang tidak baik. Akhirnya terjadilah doa-doanya tersebut. Dan ini sangat sayang sekali. Justru ketika kita didolimi oleh seseorang, semestinya kita berdoa untuk diri kita. Jangan kita berdoa untuk orang yang mendolimi kita. Walaupun itu mungkin menjadikan kita puas. Kita doakan orang yang mendolimi kita mendapatkan balasan dan lain sebagainya. Itu sangat sayang sekali karena pada kondisi itu adalah kondisi yang mustajabah. Hingga semestinya ketika kita didolimi, kita doakan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan masih banyak sekali kondisi yang menjadikan doa-doa kita mustajabah. Alhasil, doa merupakan sarana kita untuk berkomunikasi kita kepada Allah SWT. Doa merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Dan kita sudah mengetahui semuanya dan kita yakini bahwa seluruh doa yang kita sampaikan kepada Allah pasti diijabahi, terutama pada waktu-waktu, tempat-tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang sudah banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang waktu, tempat dan kondisi yang mustajabah yang jangan sampai kita sia-siakan untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita bisa memanfaatkan momen-momen penting dalam berdoa, dan dengan doa-doa yang kita panjatkan di dalam waktu, tempat, dan kondisi yang mustajabah tersebut, Allah berkenan mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, dan menjadikan doa kita sebagai sarana media kita untuk mendapatkan ridho dan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.